Shalom, saudara-saudara, kita kembali bertemu dalam uh, ibadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih di rumah-rumah, tapi iman kita jangan goyang, iman kita jangan gugur. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat kembali membicarakan tentang firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Kami minta Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, supaya firman Tuhan dapat tertanam dan firman Tuhan dapat bertumbuh. Dan taruhlah kerinduan di dalam hati kami untuk terus mencari, menyelidiki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membuka firman Tuhan. Tema pada firman Tuhan adalah mengenal Tuhan lebih dalam. Kita lihat di dalam Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara-saudara, ayat mas kita adalah ayat 32 bagian yang terakhir. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Berarti walaupun persoalan bagaimana, beratnya persoalan, atau ada satu tekanan yang luar biasa terhadap orang-orang yang percaya, tetapi orang yang mengenal Allah lebih dalam, mereka akan tetap kuat dan akan bertindak, kata firman Tuhan. Nah saudaraku, Allah menciptakan manusia itu karena Allah ingin Allah hidup bersama-sama dengan kita. Pada waktu Allah menciptakan Adam, Allah sering setiap hari, pada sore hari kata firman Tuhan, Allah datang dan bercakap-cakap dengan Adam. Nah saudaraku, itu mengapa Allah rindu untuk ada persekutuan yang akrab dengan manusia? Karena Allah memiliki satu sifat kebapaan, the fatherhood of God. Allah juga mempunyai sifat keibuan, motherhood of God. Sehingga Allah menciptakan manusia untuk ada persekutuan yang akrab dengan Dia. Yesus mengajar kita, kalau berdoa, panggillah Bapa kami yang ada di surga. Saudaraku, sebelumnya tidak pernah orang percaya memanggil Bapa. Tapi Yesus memperkenalkan bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga itu sangat akrab sebetulnya. Seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Ada banyak Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan bapa dan anak. Saudaraku, hubungan kita harus hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti anak dan bapa. Kita harus mengenal Allah lebih dalam lagi. Bukan hanya biasa-biasanya kulit saja. Bukan hanya bergereja saja. Saudaraku, hubungan itu adalah hubungan pribadi. Nah, yang perlu kita ketahui,
tentang mengenal Tuhan lebih dalam, saudaraku, yang pertama, bahwa Tuhan lebih dulu mau dekat dengan kita. Karena Tuhan menciptakan kita untuk diam bersama-sama dengan kita. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Tuhan mau bergaul akrab dengan kita, bergaul intim dengan kita. Nah, kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 3 kemudian ayat 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku, firman Tuhan berkata, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, maka dia muncul seperti fajar. Saudaraku, kalau kita pagi-pagi hari gelap semua, tiba-tiba fajar datang. Itu terang itu datang, dan semakin hari semakin terang, semakin terang. Begitulah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Dia. Lalu dikatakan bahwa Dia akan datang kepada kita seperti hujan yang turun. Saudaraku, hujan itu kalau dia jatuh betul-betul ke bumi ini. Saudaraku, Tuhan seperti itu mau datang dengan cepat kepada kita, mau datang dengan lebih dekat kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku, Hosea ini Tuhan memberi tugas kepada Hosea untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia. Kemudian wanita ini, Gomer, seringkali berkali-kali tidak setia kepada Hosea. Tetapi Hosea terus menerima dia kembali. Saudaraku, itu satu gambaran daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan. Kita tidak setia. Tuhan setia dan menunggu kita. Dan setiap kali kita tidak setia, tapi Tuhan menerima kita. Nah, saudaraku, seperti fajar dalam kegelapan, begitulah Dia akan menyatakan diri kepada kita. Sebab itu kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudaraku, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti pengenalan akan Allah penting. Kita harus berusaha. Jangan kita puas dengan keadaan rohani sekarang ini. Dalam Amos 5 ayat 4 itu berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, saudaraku, carilah itu dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, midras. Midras itu artinya belajar. Saudaraku, yang kedua yang kita harus tahu adalah bahwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus belajar. Kita harus studi perbandingan. Kita harus lakukan investigasi, yaitu menyelidiki, penelitian secara seksama, studi secara seksama. Itulah midras, yaitu yang dikatakan oleh Amos pasal 5. Carilah aku, carilah midras, selidiki lebih dalam. Saudaraku, Tuhan mau kita menyelidiki firman Tuhan. Mengenal Dia itu satu proses. Nah, midras ini, kalau bahasa Ibrani midras, bahasa Arabnya madrasah.
Kita tahu sekolah-sekolah sekarang menjadi sekolah. Madrasah itu arti kata itu adalah studi, penyelidikan, belajar lebih dalam, cari pengetahuan, cari pengetahuan. Nah, saudaraku, kita harus belajar. Berapa lama saudara dalam sehari belajar firman Tuhan? Belajar tentang Tuhan. Saudaraku, menyelidiki, penelitian dengan seksama, mengadakan perbandingan, saudaraku, dengan ayat-ayat. Saudaraku, karena mengenal Tuhan adalah satu proses. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin kita sampai kepada pengetahuan yang benar. Saudaraku, itu doa, salah satu doa Paulus, bahwa supaya kita sampai kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu Efesus berkata bahwa kita harus sampai kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, saudaraku, jadi bagian yang kedua adalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam, harus belajar, harus studi, harus selidiki firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 9, Yohanes 17, Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini doa Yesus untuk murid-murid termasuk kita. Bahwa kita akan mengenal Allah yang hidup. Allah satu-satunya yang benar. Dan kita akan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus ya Bapa, kata Yesus. Doa Yesus kepada Bapa di surga. Saudaraku, berarti mengenal Tuhan itu sangat penting. Kita merasa kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita bahkan sudah melayani. Tapi apakah pengenalan akan Tuhan itu dalam? Apakah kita lakukan midras setiap hari, menyelidiki firman Tuhan? Saudaraku, kata mengenal dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, Yesus memakai ini kata Yunani, yaitu ginoskosin. Ginoskosin artinya mengetahui, supaya mereka mengetahui tentang Allah dan tentang Yesus. Artinya yang kedua, mengenal. Artinya lagi mempelajari. Jadi supaya mereka mempelajari, ini doa Yesus sebelum dia masuk dalam penderitaan dan dia mati, bangkit, naik ke surga. Dia berdoa supaya mereka mengetahui, supaya mereka mengenal, supaya mereka mempelajari. Itu arti ginoskosin. Supaya mereka mempunyai pengetahuan dan pengamatan, supaya mereka mengerti, supaya mereka memahami. Saudara bayangkan, itu arti kata mengenal. Kita dalam bahasa kita hanya mengenal, tetapi artinya dalam. Apakah kita sampai mempelajari, mengadakan pengamatan akan firman Tuhan, sampai mempelajari dalam tentang Allah, tentang Yesus? Saudaraku, jadi berarti lakukan studi. Nomor 2. Yang pertama, Allah lebih dulu rindu untuk dekat dengan kita, untuk bergaul akrab dengan kita. Yang kedua adalah
supaya kita adakan studi. Buat satu komitmen bahwa mulai sekarang saya akan studi, saya akan lakukan pengamatan tentang firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, yaitu bahwa kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ini contoh Raja Daud. Daud begitu berusaha untuk mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia disebut namanya saja David, artinya beloved, artinya yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudaraku, jiwaku haus, kata Daud, tubuhku rindu seperti tanah yang kering merindukan air. Saudaraku, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan seperti itu. Mengenal Tuhan tidak hanya mengenal secara intelektual, secara pengetahuan, tetapi harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan? Hubungan yang dekat dengan Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 21, kembali ini adalah doa Yesus. Yesus berkata di dalam doanya kepada Bapa di surga, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, ayat firman Tuhan ini coba saudara perhatikan. Dikatakan bahwa kita semua jemaat Tuhan itu harus menjadi satu. Sekarang kita belum menjadi satu, tapi kita harus menjadi satu dulu. Dan kemudian sama seperti Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, saudaraku, kemudian kita ada di dalam Bapa dan Yesus. Saudaraku, kenapa? Kalau kita sampai seperti demikian, maka dikatakan dunia akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, ini satu hubungan yang dekat sekali. Yesus dengan Bapa sangat dekat, menjadi satu. Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, dan kita nantinya akan ada di dalam Bapa dan Yesus. Saudaraku, luar biasa. Dan di dalam Efesus juga, kita nggak usah baca, itu di doa daripada Rasul Paulus, dia berkata bahwa dia minta pada Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah. Saudaraku, mengenal Allah dengan benar, roh hikmat dan wahyu yang akan menuntun kita untuk mengenal Allah dengan benar. Saudaraku, Allah mau hadir dekat dengan kita. Allah mau ada hubungan yang akrab dengan kita, hubungan yang intim dengan kita. Saudaraku, sampai Yesus berkata,
Kalau 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Saudaraku, perkataan itu di dalam kehidupan Yahudi itu mereka mengistilahkan kalau Allah hadir di tengah-tengah mereka, itu dikatakan dengan kata sekinah. Sekinah, Allah bersekinah dengan kita. Saudaraku, artinya Allah mau tinggal menetap, Allah mau berkemah, Allah mau bertabernakel. Kita adalah bait Allah, dan Allah mau tinggal dekat dengan kita. Dikatakan bahwa Allah bersekinah dengan kita. Itu istilah yang dipakai oleh orang Yahudi. Nah, saudaraku, sebenarnya Allah sangat rindu untuk dapat dekat dengan kita, dapat punya hubungan yang akrab dengan kita. Yang keempat, untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam, maka kita harus ada ketaatan. Karena tanpa ketaatan, maka hubungan otomatis menjadi jauh. Saudaraku, pengenalan kita akan Allah itu bukan sekedar kenal, tetapi harus disertai ketaatan. Abraham, mengapa Abraham sangat dekat dengan Allah? Karena dia taat. Apa saja yang Allah katakan, dia taat untuk melakukan. Saudaraku, iblis juga mengenal Yesus. Iblis bahkan mengakui Yesus, bahwa Yesus adalah yang kudus, anak Allah. Iblis mengakuinya, tetapi iblis tidak taat. Saudaraku, kita lihat peristiwa Lukas 4 ayat 33 sampai 35. Lukas 4 ayat 33 sampai 35. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudaraku, teriakan daripada iblis itu adalah, dia katakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Saudaraku, dia tahu Yesus. Aku tahu. Berarti mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengenal di dalam, ada hubungan yang akrab. Mengenal dia di dalam ketaatan kita. Kita harus taat kepada Yesus. Saudaraku, iblis tidak taat. Kata taat itu sama dengan dengarlah. Saudaraku, minggu yang lalu Yesus mengajar perumpamaan penabur. Yesus katakan, dengarlah, Syama Israel, Syama. Saudaraku, taat sama kata bahasa Ibraninya, Shema. Shema artinya mentaati, patuh, mendengarkan, memberi perhatian, memahami, meresponi, selalu melakukan apa yang diperintahkan. Itu sama dengan mendengarkan. Kalau kita orang bicara tapi kita tidak lakukan, kita tidak mendengarkan, kita tidak melakukan, kita tidak mentaati, kita tidak patuh,
Kita tidak memberi perhatian. Saudaraku, perkataan ini dalam bahasa Ibrani sama. Shama, Shema, itu sama. Shama Israel. Dan saudaraku, jadi apa yang kita dengar dari Tuhan? Firman Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah. Kita harus melakukannya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan tentang mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk mengadakan studi lebih dalam lagi, kita lakukan penelitian tentang Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak taat. Kita tidak syama. Kita tidak lakukan. Saudaraku, kita tidak mendengarkan. Kita tidak memberi perhatian. Kita tidak mentaati. Kita tidak patuh, tidak meresponi. Nah, saudaraku, apa yang diperintahkan itu kita harus taat. Apa kata Yesus tentang orang yang mendengar kemudian melakukan, taat? Kita lihat di dalam Lukas 6. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 48. Yesus mengajar dengan perumpamaan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudaraku, ini sebetulnya tajam sekali. Dan ini juga untuk kita. Karena kita selalu berkata, Tuhan, tolong. Tuhan, saya minta begini. Berkati saya, Tuhan, Tuhan. Dengar firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, Shema, serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Saudaraku, itu kalau kita taat, mendengarkan, memberi perhatian, patuh, selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita tidak taat, maka hubungan itu menjadi jauh, menjadi renggang dengan Tuhan. Yang kelima, mengenal Tuhan lebih dalam akan menjadi sahabat Yesus. Yesus ucapkan sebelum kematiannya bahwa kita diangkat Yesus menjadi sahabat. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudaraku, Yesus menyebut kita sahabat kalau kita hubungannya akrab dengan Yesus. Karena kalau kita taat kepada Yesus, kalau kita melakukan studi kepada Yesus yang dalam, studi, investigasi, penyelidikan, penelitian dengan seksama. Nah, saudaraku, arti kata perkataan
Asal kata dari sahabat adalah philos. Saudaraku, philos ini berasal dari akar kata adalah phileo, kasih. Kekasih artinya. Sahabat itu dalam bahasa Ibrani artinya kekasih. Yang dikasihi. Sahabat. Philos totheo. Bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Ohev Adonai. Yang dikasihi Allah. Sahabat Allah. Saudaraku, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Kalau saudara hubungannya hilang timbul, doa saudara mungkin sebentar kuat, sebentar lemah, sebentar lupa. Saudaraku, hanya sebatas bergereja. Kalau tidak ke gereja, maka tidak pegang Alkitab. Tidak ada doa, tidak ada penyembahan. Saudaraku, mulai hari ini, adakan satu komitmen. Saya akan adakan penyelidikan. Saya akan menyembah Tuhan. Saya akan ingin mengalami bagaimana Allah bersekinah dengan saya. Allah dekat dengan saya. Allah hadir pada waktu saya menyembah Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa lebih dekat dengan Tuhan. Lebih akrab dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, taruh satu kerinduan yang besar dalam hati kami untuk menyelidiki firman Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Untuk adakan satu penelitian. Sehingga kami mengenal Tuhan dengan benar. Supaya pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh di dalam kami. Tuhan, kami berdoa, berikan roh hikmat dan roh kudus untuk menuntun kami, supaya kami lebih lagi dapat maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Ajar kami untuk lebih taat kepada firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat dekat dengan Tuhan, berhubungan yang akrab dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan, biar Engkau memberikan berkat-Mu atas bangsa kami. Tuhan, kami minta supaya orang-orang yang dokter-dokter, perawat yang sekarang berjuang untuk mengatasi orang-orang sakit. Tuhan, memberkati mereka. Berikan mereka punya daya tahan tubuh yang kuat, yang tinggi. Kami berdoa pemerintah kami, supaya Engkau beri hikmat untuk mengatasi negara ini Tuhan. Supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya pada untuk orang-orang yang mungkin di PHK, kami minta Tuhan memberkati mereka. Orang-orang yang mendapat gaji lebih kurang daripada sebenarnya, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang tetap harus membayar uang sekolah anak, tetap harus mengeluarkan pengeluaran. Sedangkan mereka pemasukan uang sangat tipis. Kami minta Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, kita bangun berdiri di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila
kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.